Kita bahas contoh soal untuk penggunaan rumus tersebut. Nah, di sini dihafalkan rumusnya, integral dari x pangkat n dx itu bisa kamu gunakan rumus 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. N ini adalah pangkat. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau kamu menjawab soal A, integral 5x pangkat 4 dx, berarti di sini kita langsung menggunakan rumus karena bentuknya sudah bentuk berpangkat polinom, berarti kamu tidak perlu mengubah ya, kecuali B dan C. Nah, ini masih berpangkat, ini berbentuk bilangan pecahan ya, pangkat pecahan. Kemudian ini juga sama dalam bentuk akar. Kalau ini namanya bilangan fungsi irasional ya, fungsi rasional. Kalau ini irasional. B. Oke, jadi ini harus diubah terlebih dahulu nantinya. Oke, untuk yang A, nanti kita langsung menggunakan rumus. 5-nya tetap, ini koefisiennya, kamu tetap tuliskan angka 5. Kemudian 1 per, ini dari rumus 1 per. Kemudian N-nya itu adalah pangkat. Pangkatnya ini adalah 4. Jadi 4 ditambah 1, X pangkat 4 ditambah 1. Jadi kamu ikuti saja rumus ini. Nah, ini kan N itu adalah pangkatnya. Plus C. C itu artinya integral tersebut adalah integral tak tentu. Karena konstanta itu bisa apa saja, maka di sini menggunakan simbol C. Oke, lanjut kita tambahkan 4 tambah 1 itu 5. Nah, pangkatnya 4 tambah 1 juga 5 plus C. Nah, sekarang kalau bisa diperkecil maka kamu perkecil. Kalau bisa dibagi, kamu bagi. Kalau tidak bisa bagaimana ya, tinggal kamu kalikan saja. Nah, 5 dikali 1, 5. Misalnya bawahnya 3, 5 bagi 3, maka tidak bisa dibagi menjadi bilangan bulat, maka tetap kamu tuliskan 5 per 3. Tapi ini kan bisa dibagi, 5 dengan dikali 1 per 5 itu kan 1. Maka hasil dari integral tersebut adalah X pangkat 5 plus C. Nah, ini udah selesai hasil, sudah kamu peroleh hasil integralnya. Sekarang yang B. Kalau yang B ini harus kita ubah terlebih dahulu. Nah, karena di sini masih mengandung bilangan, pada penyebutnya itu adalah berbentuk variabel. Jadi harus kita ubah. Jadi kalau fungsi rasional harus diubah terlebih dahulu, pangkatnya diubah menjadi pangkat negatif. Nah, di sini jadi integral 3-nya tetap, X yang berpangkat negatif itu hanya pangkatnya saja. Nah, jadi dari 2 ini menjadi negatif 2 dx. Nah, jadi pernya hilang, berubah menjadi pangkat negatif. Nah, kalau kamu sudah mengubah pangkat dari fungsi tersebut, berarti kamu tinggal menggunakan rumus. Nah, kita menggunakan rumus. Nah, ini 3-nya koefisien itu tetap, 3 dikali 1 per pangkatnya itu negatif 2, negatif 2 tambah 1, X pangkat negatif 2 tambah 1 plus C. Oke, ini ditambahkan negatif 2 kalau ditambah 1 itu negatif 1. Ya, negatif 2 tambah 1 pangkatnya juga berpangkat negatif 1 plus C. Nah, ini kalau kamu bagi 3 bagi negatif 1 itu hasilnya negatif 3, X pangkat negatif 1 plus C. Nah, sekarang kalau berpangkat negatif, mau kita ubah lagi menjadi pangkat positif, maka kamu ubah bilangan yang berpangkat negatif ini menjadi bilangan pecahan. Nah,
Jadi kita ubah menjadi negatif 3 per, nah negatifnya ini negatif 3, negatifnya bisa letakkan di tengah. Jadi X pangkat negatif 1 diubah menjadi X pangkat 1 plus C. Nah, 1 ini biasa tidak perlu ditulis. Jadi ini kita hilangkan. Nah, 1 itu tidak perlu ditulis ya. Jadi hasil dari integral dari 3 per X pangkat 2 dx itu adalah negatif 3 per X plus C. Nah, itu adalah hasilnya. Oke, sekarang yang C. Kalau yang C ini berpangkat pecahan nantinya kita ubah. Jadi 2x pangkat 3 akar x. Nah, kamu ingat kembali rumus dari pangkat bilangan akar. Jadi akar x pangkat n dari x pangkat m bisa diubah menjadi x pangkat m per n. Nah, kalau tidak ditulis pangkatnya, artinya pangkat bilangan tersebut adalah 2. Jadi kalau ini mau dituliskan, ini sudah merupakan kesepakatan. Kalau akar itu tidak ditulis pangkatnya, berarti pangkat dari akar tersebut adalah 2. Nah, kalau bilangan x pangkatnya tidak ditulis, artinya pangkat dari bilangan tersebut adalah 1. Nah, sekarang kita ubah akar ini. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Berarti di sini x 1-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, menjadi x pangkat 1 per 2. Jadi akar x itu diubah menjadi x pangkat 1 per 2. Sekarang bilangan variabel x-nya ada 2 bilangan. Maka ini harus digabungkan menjadi 1 menggunakan aturan lagi. Jadi ingat lagi bilangan berpangkat, aturannya a pangkat m dikali a pangkat n itu sama dengan a pangkat m tambah n. Jadi kamu tambahkan. Nah, ini belum mengintegralkan ya. Kita baru mengubah bilangan akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, jadi di sini 3 ditambah 1 per 2. Nah, ini belum diintegralkan tapi harus diubah terlebih dahulu karena ada akarnya. Oke, sekarang 3 ditambah 1 per 2. Nah, 3 ini kan belum berpenyebut. Jadi tinggal kamu kalikan, penyebutnya itu 2. Kamu kalikan aja 2 kali 3 itu 6. 6 tambah 1 itu 7. Jadi pangkatnya menjadi 7 per 2. Nah, kalau sudah berpangkat 2x pangkat 7 per 2, x-nya cuma 1, tidak ada akar. Ya, ini baru kita gunakanlah rumus integral. Oke, sekarang kita gunakan rumus integral. Berarti sama dengan koefisiennya itu 2. Di sini kamu tuliskan 1 per pangkatnya 7 per 2. Jadi 7 per 2 tambah 1. X pangkat 7 per 2 tambah 1 plus C. Nah, 7 per 2 tambah 1. Nah, 1 ini belum berpenyebut. Berarti kamu kalikan 2 kali 1. 2. 2 ditambah 7. Jadi 9 per 2. Nah, ini juga sama, 7 per 2 tambah 1, 9 per 2 plus C. Oke, ini 1 dibagi 9 per 2. Berarti kalau kamu mau menuliskan jadi 1 dikali ini dibalik. 9 per 2 bagi ini berubah menjadi kali. Bilangan penyebutnya dibalik. 9 per 2 menjadi 2 per 9. Berarti di sini 1 dikali 2 per 9. Nah, jadi
Ini kamu kalikan 2 kali 1 kali 2, 4/9, X pangkat 9 per 2 plus C. Kalau kamu mau mengubahnya lagi menjadi bilangan akar, berarti kamu ubah menjadi X pangkat 9 bagi 2 itu kan hasilnya 4. X pangkat 4. Kemudian sisanya ini kan 1/2. Jadi 1/2 nya kita ubah menjadi bentuk akar lagi. X pangkat 1/2 itu diubah menjadi akar X. Ingat lagi yang di atas ini ya, X pangkat 1/2 ini diubah menjadi akar X. Maka hasil dari akar integral tersebut sudah kamu peroleh, yaitu 4/9 X pangkat 4 akar X plus C.